Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sudah sering saya katakan bahwa saat ini Wahabi bukan hanya gemar menyalah-nyalahkan amaliyahnya NU, amaliyahnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, tetapi sekarang Wahabi juga sudah gemar untuk menyalah-nyalahkan akidah. Nah, mereka seolah tidak terima tatkala akidah mereka disalahkan. Kemudian mereka itu mencoba-coba untuk mempelajari akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, kemudian menyalah-nyalahkan dari sudut pandang mereka, dari pemahaman mereka, yang mana pada akhirnya mereka itu bukan menyalahkan, tetapi memfitnah. Jadi kalau misalkan apa yang kita yakini memang seperti apa yang mereka katakan, kita musalamah, kita tinggal berdialog di situ. Tapi kalau misalkan mereka itu memahami sifat 20 dengan pemahaman mereka, kemudian mereka menyalahkan apa yang mereka fahami, yang mana mereka punya sangkaan bahwa kita memahami akidah 20 itu sama seperti pemahaman mereka, itu adalah fitnah yang tidak lain dan tidak bukan, itu hanyalah menunjukkan keterbatasan pola pikir mereka, keterbatasan kemampuan mereka di dalam memahami perkara-perkara yang kompleks. Nah, di sini ada video dari namanya itu Ustadz Dr. Sufyan Baswedan. Nah, ini Baswedan ya. Baswedan itu setahu saya, ini termasuk Ba'alwi juga, itu setahu saya. Cuman kalau misalkan bukan, tolong komentar di bawah ya. Ini kan sama kayak Pak Anies ya. Nah, ini mudah-mudahan Pak Anies tidak seperti ini. Karena ini Habib yang sudah keluar dari leluhur mereka begitu. Akan kita saksikan bagaimana yang bersangkutan ini tatkala dia memahami sifat 20 ya. Mukhalafatu lil hawadits dan qidam dikatakan bid'ah. Pertanyaannya, sumbernya sebetulnya dari mana yang selama ini sampai ke kami sifat-sifat 20 mungkin ya, sifat-sifat 20. Jadi begini, ada namanya akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah itu disandarkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapakah Abul Hasan Al-Asy'ari? Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah orang yang melewati 3 jenjang dalam hidupnya. Antum tahu Abul Hasan Al-Asy'ari itu dijadikan anak tirinya Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i adalah dedengkot Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah. Dia menikah dengan ibu kandungnya Abul Hasan. Jadi yang miara Abul Hasan dari kecil ini seorang dedengkot Mu'tazilah. Maka marhalah pertama dari kehidupan Abul Hasan adalah dia terkontaminasi dengan akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah itu dalam bab sifat, dia menafikan sifat-sifat Allah dan hanya menetapkan nama. Jadi nama kosong, nama nggak pakai sifat. Alim. Sebentar ya. Ini salah ini. Jadi kalau misalkan mengatakan yang namanya Mu'tazilah itu hanya menetapkan nama, tidak menetapkan sifat, salah. Bukan begitu ya. Jadi Mu'tazilah itu menetapkan hal ya, menetapkan sifat ma'ani, bukan ma'ani. Mereka itu menetapkan sifat maknawiyah, tetapi menafikan sifat ma'ani begitu. Jadi bukan menetapkan nama. Jadi mereka itu punya i'tiqad ya. Mu'tazilah itu punya i'tiqad Allah itu qadiron, Allah itu muridan, tapi qadiron laisa biqudratin, tapi qadiron dia bidzatih. Kemudian sami'an dia bidzatih. Bukan hanya nama. Makna qadiron, makna muridan, kemudian makna sami'an, makna basiron itu makna yang berbeda, bukan makna yang sama, bukan hanya sekedar nama begitu. Nah, jadi dari sini Sufyan Baswedan ini sudah salah memahami Mu'tazilah ya. Bagaimana dia itu mau mengkritik Mu'tazilah, sedangkan sedari awal dia sudah tidak paham bagaimana Mu'tazilah itu bekerja pola pikirnya. Kita lanjutkan dulu. Bila ilm sami', bila sama, dan seterusnya tadi. Kemudian dia mulai berinteraksi dengan ahlu sunnah, tapi dia belum benar-benar pindah ke ahlu sunnah. Dia mulai tersadarkan dengan bid'ahnya Mu'tazilah dan dia berusaha untuk membantah Mu'tazilah, tapi tidak menggunakan metodologi ahlu sunnah, tapi menggunakan metodologi ilmu kalam. Nah, ini
gimana kalau yang namanya perdebatan memang seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ini mau merod ya, mau merod siapa? Mau merod ateis lah katakan. Kita nggak bisa pakai Quran, pakai hadis, nggak bisa. Oh ini namanya khosam kok, munazoroh namanya itu. Kita sedang berdebat. Kalau misalkan berdebat, kamu mau memaksakan pakai Quran begitu ya. Misalkan ada ateis, mereka itu tidak mempercayai adanya surga atau neraka. Kemudian kamu mengeluarkan ayat Al-Quran, mengeluarkan hadis yang mengatakan ini kata Rasulullah loh, al jannatu haqqun wan naru haqqun. Ya nggak begitu caranya kalau berdebat. Nah makanya kalau misalkan Al-Imam Asy'ari itu tatkala pindah dari Mu'tazilah itu meruntuhkan akidah Mu'tazilah dengan cara mereka, ya memang itu sudah sepatutnya, sudah selayaknya seperti itu. Itu ciri orang yang cerdas begitu. Ya, bukan berarti tidak dengan tidak dengan pemahaman ahlul hadis, bukan. Beliau pun ahlul hadis juga sebetulnya. Cuman tidak terlalu terkenal dalam hal itu. Itu biasa sebetulnya. Seperti Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu beliau itu ahli tasawuf juga. Cuman apakah terkenal Imam Syafi'i itu adalah ahli tasawuf? Kan tidak terkenal. Ini terkenalnya itu ahli fikihnya begitu. Iya, mirip dengan filsafat. Sehingga terjadi kontradiksi pada konsep pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari pada periode yang kedua ini. Dan sayangnya ini yang lebih populer. Ini yang kemudian dijadikan sebagai akidah yang dianggap representasinya ahlu sunnah wal jamaah pada. Nah ini dulu, jadi Abu Hasan Al-Asy'ari itu bukan 3 kali periode, bukan. Itu sebagaimana digembar-gemborkan oleh si Wahabi, itu nggak ada catatan sejarahnya, tidak ada. Jadi kalau misalkan mau membicarakan fakta, ya kita bicarakan fakta. Faktanya misalkan tadi ya, Imam Asy'ari itu beliau dibesarkan oleh seorang Mu'tazili begitu. Al-Jubai itu betul. Al-Jubai itu adalah ayah tirinya, itu betul. Kemudian Imam Asy'ari itu beliau itu berpindah dari Mu'tazilah ke Ahlus Sunnah, betul. Kemudian meruntuhkan Mu'tazilah dengan usul mereka, betul. Dan ini tercatat di dalam sejarah sampai Imam Asy'ari itu beliau menanggalkan jubahnya pada kesempatan beliau itu sedang khutbah Jumat, menanggalkan jubahnya itu dan koar-koar begitu ya, mengatakan bahwa saya ini sudah bukan saya yang dulu, saya menanggalkan kemu'tazilahan saya sebagaimana saya menanggalkan jubah ini begitu. Itu yang kedua, periode yang kedua. Periode yang ketiga itu nggak ada ya. Jadi jangan sampai kita itu terjebak ke dalam narasi-narasi yang mengatakan demikian. Tapi kalaupun memang demikian itu nggak ada masalah juga sebetulnya. Sebagaimana yang sering saya katakan bahwa di dalam tauhid itu bukan taklid. Jadi kalaupun memang ini musalamah begitu ya disebutnya, nuzul kita nih. Oke lah kita katakan bahwa Imam Asy'ari itu pada akhirnya berubah dari keyakinannya yang kedua jadi dekat ke Salafi begitu, karena itu diklaim sama Salafi. Terus masalahnya apa begitu? Karena kita itu di dalam bertauhid tidak taklid, tetapi ijtihad begitu ya. Ijtihad dengan jalan siapa? Dengan jalan para ulama begitu. Itu beda dengan fikih. Kalau di dalam fikih memang kita itu taklid. Tapi kalau di dalam ilmu usuluddin tidak, kita tidak taklid. Jadi ini adalah usaha yang sia-sia kalau misalkan memberi stigma kepada kita ya. Memberikan stigma bahwa yang namanya Imam Asy'ari itu beliau pun sudah taubat dari sifat 20 katakanlah begitu. Ini selalu diulang-ulang dan ini hanya keluar dari orang Salafi saja. Ini nggak pernah keluar dari murid-muridnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan tatkala dikatakan Ibnu Taimiyah itu dia taubat juga dari kesalafiannya, akhirnya berubah jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka pun nggak terima juga begitu. Jadi ini adalah hal yang sia-sia sebetulnya. Bukan, karena ada konsep yang sangat mendasar sekali yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah. Intinya adalah Asy'ariyah ini mengedepankan logika, akal, dan menomorduakan dalil. Mereka akan terima dalil kalau mereka bisa cerna dengan akal. Ini masalah utamanya di sini. Nah ini bukan di situ sebetulnya. Jadi kita itu bukan mendahulukan logika, bukan mendahulukan akal. Jadi Asy'ariyah itu bukan mendahulukan akal, tetapi menjadikan akal itu sebagai landasan untuk memahami. Jadi coba ya, misalkan Zaid nih. Zaid ini mau memahami Al-Quran atau mau memahami hadis. Apa alat yang dipakai Zaid untuk memahami Al-Quran dan hadis?
ya itu pakai akal. Kalau tidak pakai akal, pakai apa begitu? Coba lihat kalau misalkan si Zaid ini dia tidak memiliki akal, apakah dia itu akan ditaklif oleh Quran? Apakah dia itu akan ditaklif oleh hadis? Taruhlah akalnya si Zaid ini hilangkan begitu, hilangkan akalnya si Zaid. Jangan pakai akal. Kemudian datang Quran, datang hadis. Mau bagaimana memahaminya? Ya, nggak bakalan bisa. Nah makanya orang ini, siapa Sufyan Baswedan, dia itu tidak mengetahui juga apa hakikat akal begitu. Jadi akal itu dia adalah alat, ya. Dia adalah alat. Cuman dia alatnya bukan alat yang zohir, dia alat yang batin. Jadi ada akal, ada kolbu, ada sir, ada latifah begitu. Itu adalah ada 5 tuh. Satu lagi apa ya? Ada 5 nih. Indra batin. Sebagaimana indra zohir itu ada 5. Ada penciuman, ada pendengaran, ada penglihatan, ada peraba, ada perasa begitu. Nah akal itu dia salah satu dari alat idrok kolbu, alat idrok batin begitu. Nah jadi kalau misalkan kita ini tidak memakai akal, kita mau pakai apa? Mau lewat apa kita memahami Al-Quran dan hadis? Kalau misalkan itu dihilangkan, akhirnya nanti kalau dihilangkan akan seperti si Salafi ini. Mereka itu tidak bisa mengkompromikan perkara-perkara Al-Quran ataupun hadis yang mana secara zahir itu bertentangan. Ya, misalkan di dalam di dalam satu kesempatan Rasulullah SAW itu mengatakan dengan dengan gaya bahasa mutakalim begitu ya, orang yang berbicara bahwa Allah itu lebih dekat kepada kita daripada ulat leher. Kemudian dalam kesempatan yang lain Allah misalkan mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, pada akhirnya mereka harus memilih salah satu dan menghapus salah satu. Pada akhirnya mereka juga harus mentakwil salah satunya. Mana yang ditakwil? Dan tatkala ditakwil salah satunya, mereka tidak memiliki murajjih. Ini masalahnya. Kita punya murajjih, kita punya determiner. Determinernya apa? Ya akal ini. Jadi tatkala dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kemudian dikatakan Allah itu aqrabu ilaikum min hablil warid begitu ya, lebih dekat kepada kalian itu daripada urat leher. Ini mau kemana kita membawanya begitu? Nah akhirnya yang dua-duanya ini kan nanti yang ditakwil, karena akal mengatakan bahwa yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qadim itu mustahil dia jirim begitu. Yang bukan jirim dia mustahil bertempat. Yang mustahil bertempat itu mustahil dikatakan dekat atau jauh secara hissi. Jadi bukan mengedepankan akal, karena akal ini adalah alat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Tidak dipertentangkan begitu. Ini orang nggak paham apa maksud akal. Nah ini kalau misalkan ketemu coba ditakrif akal itu apa begitu. Kalau nggak bisa, mereka akan mengkonsep menurut akal mereka, dan konsep mereka itu jelimet sekali. Mukhalafatul lil hawadits itu antum tanyakan kepada orang yang mengajarkan ini, antum akan bingung dengan penjelasannya. Iya, rumit sekali, sulit difahami. Betul. Karena emang bukan dari sunnah, bukan dari Quran, dari filsafat itu dikembangkan. Nah coba ini bukan dikembangkan dari filsafat. Jadi kalau misalkan kita mau, ini kan selalu senantiasa ya, filsafat ini seolah-olah dia adalah perkara yang najis begitu. Dia seolah-olah perkara yang tidak boleh dipakai. Padahal filsafat itu yang dipakai oleh kita, oleh Asy'ariyah Maturidiyah, itu adalah pola pikir yang absolutnya. Jadi filsafat itu bedakan ya, filsafat itu terlalu luas. Filsafat dalam pengertian itu adalah produknya falasifah di dalam memahami alam, itu tidak kita pakai sama sekali. Itu kita buang sama sekali, karena itu adalah kesalahan mereka di dalam berpikir, dan kita bisa memastikan bahwa mereka itu salah. Misalkan tatkala mereka mengatakan bahwa alam itu qadim misalkan ya, jadi alam itu tidak ada permulaannya. Itu kan pernah falasifah memiliki produk berpikir seperti itu, yang mana sekarang ini sudah tidak ada ya. Malah falasifah yang modern pun mengatakan kan sekarang yang pertamanya itu Big Bang. Kalau Big Bang berarti kan tidak qadim begitu. Ini pernah ada yang mengatakan qadim itu produk filsafat ya, bukan filsafat yang kita pakai. Jadi filsafat yang kita pakai itu, satu misalkan di dalam kategorisasi, dua kemudian di dalam makulatul asyarah ya, ada 10 kategoris, kemudian di dalam ilal begitu, ilat-ilat, ada ilat ghaiyah, ada ilat ilat ibtidaiyah begitu ya, atau ilat ibtidai itu ilat yang pertama, kemudian ilat ghaiyah, kemudian ada ilatul madah, kemudian ada ilatul suruh, ada ilatul alat. Itu yang kita pakai. Jadi ini adalah sistem berpikir yang kita pakai. Jadi kita itu di dalam berpikir harus memiliki sistem. Dan tanpa sistem berpikir seperti ini, wallahi tidak akan ada ilmu nahwu, tidak akan ada ilmu shorof, tidak akan ada ilmu usul, tidak akan ada. Karena ini adalah sistem berpikir manusia yang mana itu sudah terkonsepkan jauh sebelum adanya Islam.
Dan di dalam bahasa Arab, kenapa Rasulullah SAW tidak belajar filsafat, atau dalam hal ini katakanlah mantik, para sahabat juga tidak seperti itu. Inilah keunikan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu kalau kita misalkan abstraksi kemudian kita sandingkan dengan mantik, itu sama. Jadi kalau misalkan di dalam mantik tuh nanti kita mengenal ada yang namanya taksim. Coba masuk ke nahwu. Di nahwu itu ada taksim juga, kalimah kepada isim, fiil dan huruf. Kemudian di dalam mantik kita mengenal yang namanya mu'arif begitu ya, perkara yang menjadi ta'rif. Kita masuk ke dalam nahwu juga ada begitu. Kemudian kita mencari alamat, ada tanda, ada yang namanya dalil menunjukkan kepada madlul. Itu juga ada di dalam i'rab, dalil dan lain sebagainya. Jadi uniknya kalau kamu paham itu mantik, kamu tidak akan bisa lepas dari mantik tatkala kamu itu masuk ke dalam bahasa Arab. Makanya pernah ada kisah ya yang sanggup untuk dekodifikasi filsafat dari bahasa Yunani, yang mana itu pernah absen sekian ratus tahun sampai kepada zamannya atba'ut tabi'in kalau tidak salah, itu baru dikodifikasi oleh siapa? Oleh orang-orang Arab. Kenapa? Karena mantik itu sudah embedded, ada di dalam pikiran mereka, sudah ada di dalam bahasa mereka, begitu. Ini nanti akan kita buktikan ya. Misalkan saya sering mengatakan Al-Imam Ghazali itu mengatakan bahwa yang namanya mantik itu bukan dari filsafat, tetapi dari Al-Quran, dalam pengertian Al-Quran pun mengajarkan kepada kita logika-logika berpikir, begitu. Seperti mustahilnya tanakud kan, lau kana fihi ma'alihatun la fasadata, apabila di langit dan di bumi itu ada dua ilah maka akan fasad. Itu kan termasuk dari apa? Dari qadhiyah syartiyah muttasilah itu ya, apabila A maka akan B, sedangkan B-nya tidak terjadi maka A-nya tidak terjadi. Idza lau kana fihi ma'alihatun la fasadata, apabila di langit dan di bumi itu ada banyak ilah, itu akan hancur langit dan bumi itu, dalam pengertian hancurnya langit dan bumi tidak terjadi, berarti adanya dua ilah atau lebih ini pun tidak terjadi. Apabila talinya ini dia manfi, maka muqaddamnya pun manfi. Itu sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak cetek seperti ini. Jangan sampai tatkala kamu itu tidak memahami suatu perkara dan ini misalkan jelimet untuk dipahami, kemudian kamu itu mengatakan bahwa ini adalah salah. Enggak. Ya, karena dulu itu ini pernah dalam keadaan ilmu kalam itu tidak jelimet, enggak pernah dalam keadaan seperti itu. Ya, kitanya saja sudah terlalu bodoh untuk memahaminya begitu. Tapi enggak menjadikan sesuatu itu salah juga. Dan sayangnya ini yang dijadikan sebagai akidah resmi di banyak negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim. Nah, ini kan bukti sebetulnya. Bukti apa? Bukti bahwa ini adalah yang benar, karena mayoritas negara muslim memakai akidah 20 atau memakai Asy'ariyah Maturidiyah sebagai landasan akidah. Itu adalah produk sejarah. Yang mana kalau dulu itu orang-orang hasil berpikir, sekarang orang-orang hasil taklid. Tatkala hasil taklid mereka tidak memahami apa yang mereka yakini, pada akhirnya Wahabi datang dengan fitnah-fitnah seperti ini. Ya pada makin ramailah dakwah kebodohan Wahabi masuk di Indonesia. Saya dulu waktu SD juga belajarnya ini. Tapi setelah saya belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya alias akidah salaf, baru ketahuan itu. Wah, ternyata banyak errornya juga ini konsep ini. Kenapa cuma 20 sifatnya? Sifat Allah banyak. Nah, ini salah. Bukan cuma 20, bukan. 20 itu yang mana akal kita dengan cara berpikir kepada alam bisa mencapai kepada 20 sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya 20. Jadi siapa Sufyan Baswedan ini sedari awal dia sudah salah paham bahwa sifat Allah itu hanya 20. Tatkala lihat misalkan ke Wahabi kok jadi banyak, oh berarti ini yang benar yang banyak. Memang sedari awal kita juga tidak mengatakan sifat Allah cuma 20 begitu. Setiap nama mengandung sifat, kok cuma 20 yang diterima, yang lain-lain bagaimana? Dan kenapa kok yang ini diterima sebagai sifat? Misalnya apa? Wujud, al-qidam, al-baqa, al-mukhalafah lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi. Apalagi? Wahdaniyah. Hah? Wahdaniyah terus dan lain-lain. Tayyib. Bu, sudah semuanya aja. Gimana? 20 sifat aja enggak hafal, gimana mau memahami yang tidak terbatas begitu. Jadi yang tidak terbatas ini kita katakan akidah secara ijmali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat yang tidak terbatas. Cuman kita ditaklif karena kita memiliki akal, kita ditaklif kenalilah Allah ala taqatil bashar, sesuai dengan kemampuan manusia. Lah sesuai dengan kemampuan manusia itu para ulama sudah merumuskan ada berapa? 20. Jadi minimalnya kenalilah 20 ini begitu. Tapi sifat-sifatnya kenapa pilih-pilih? Karena begini, yang sebagian yang kita tetapkan sebagai sifat wajib ini akal kita mengharuskan Allah punya sifat itu.
Lah yang lain kenapa menurut akal Anda? Nah, ini bukan mengharuskan, tetapi bisa dikenal oleh akal. Ini sudah fitnah lagi. Ya, jadi dalam pengertian apa? Dalam pengertian yang 20 sifat ini akal bisa mengenalnya begitu. Yang lain mustahil bagi Allah. Yang apa yang mustahil? Apa yang mustahil coba? Masalahnya gini, akal kita. Nah, ini yang lain mustahil. Yang lain mustahil itu dari mana? Begitu. Jadi yang kita mustahilkan itu nanti kalaupun ada, ya itu adalah pemahaman si Wahabinya, bukan sifat Allahnya. Itu nisbi, tidak sama akal ana dengan akal antum. Tiap kepala ini punya daya nalar sendiri-sendiri. Ini error. Kalau akal manusia dijadikan sebagai tolok ukur, akhirnya versinya banyak banget. Yang dianggap masuk akal oleh sebagian orang dianggap tidak masuk akal oleh orang lain. Contoh, gampang aja, di masa yang sama peristiwa Isra masuk akal menurut sebelum ke situ. Jadi kalau dia mengatakan bahwa akal kita berbeda-beda, enggak, akal kita itu enggak berbeda. Kalau akal kita berbeda, maka taklif kepada setiap orang itu akan berbeda, ya. Jadi akal kita itu sama di dalam hal apa? Di dalam hal-hal yang yang qat'iyat, yang absolut. Jadi tanyakan kepada orang yang berakal, 1 tambah 1 berapa? Pasti 2 jawabannya itu absolut. Kemudian tanyakan, sebagian dengan keseluruhan itu banyak mana atau besar mana? Pasti mengatakan keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Kemudian tanyakan juga misalkan apakah jirim, ya, materi itu bisa dia bergerak dan diam dalam satu waktu secara bersamaan, pasti mengatakan tidak. Nah, ini nanti dari perkara-perkara ini kita ambil kita ambil kategorisasi, kita ambil abstraksi, sehingga kita itu mengeluarkan perkara-perkara yang absolut. Itulah yang harus dipakai tatkala kita memahami Al-Quran dan hadis. Kalau kamu tidak mau belajar, akhirnya ya jadi salafi seperti ini. Nanti akan banyak kontradiksi. Nanti mengatakan bahwa Allah itu punya 2 tangan, tetapi tatkala Allah melipat langit dengan tangan kanan, tetapi melipat bumi dengan tangan kiri. Katanya tangannya dua-duanya kanan begitu, tapi langit dilipat dengan tangan kanan, bumi dilipat dengan tangan kiri. Itu sudah kontradiktif, nanti kesananya banyak sekali permasalahan. Kenapa demikian? Karena tidak mau mengenal akal begitu. Afala ta'qilun itu diulang-ulang, itu dipakai afala ta'qilun, tidaklah kalian itu berakal, afala tatadzakkarun. Itu senantiasa diucapkan di dalam hadis, di dalam Quran itu. Yang mengatakannya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpikir itu. Dan kalau misalkan dari awal sudah berbeda, ini mengatakan berbeda karena dia tidak memahami, dia tidak menguasai begitu. Dan kasihan juga kalian kalau nggak paham itu pasti bakal membenarkan sama perkataannya Sufyan Baswedan ini. Inilah yang dikatakan fitnah. Abu Jahal dan dedengkot-dedengkot orang kafir masuk akal? Enggak. Menurut Abu Bakar masuk akal. Nah, kenapa jadikan akal sebagai tolok ukur? Sudah, tolok ukurnya dalil saja. Kalau akal nggak bisa mencerna, memang itulah konsep keimanan. Jangan semua konsep keimanan suruh paham. Gampang kan? Nah, ini nggak begitu, gampang, nggak seperti itu. Jadi nih, jadi begini ya, apakah Isra Mi'raj itu masuk akal menurut Abu Jahal? Tidak. Apakah masuk akal menurut Abu Bakar? Iya. Nggak begitu. Jadi pada dirinya Isra Mi'raj ini, pada dirinya dia masuk akal. Dia termasuk yang mumkinul wujud. Kenapa? Karena kalaupun Isra Mi'raj ini ada, dia tidak akan melazimkan perkara yang mustahil. Beda nih, lihat ya untuk membedakan nih supaya mudah nih. Unta masuk ke lubang jarum, ya, lubang jarumnya sebesar itu, untanya sebesar itu. Pertanyaannya, apakah mungkin unta ini masuk lewat lubang jarum itu dalam keadaan lubang jarumnya tetap sebesar itu, untanya tetap sebesar itu? Nah, itu perkara yang mustahil, kata siapapun begitu. Kata siapapun mustahil. Tapi kalau misalkan unta ini masuk ke lubang jarum situ dalam keadaan untanya itu diperkecil menjadi lebih kecil daripada lubang jarum, atau lubang jarumnya itu diperbesar sehingga lebih besar daripada unta, apakah bisa? Bisa. Nah, itu baru masuk akal. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan unta telah melewati lubang jarum, pasti kita itu memaknainya bagaimana? Memaknainya itu, oh berarti si untanya ini dia dibuat lebih kecil daripada lubang jarum, atau lubang jarumnya itu dia dibuat lebih besar daripada unta begitu. Nah, akhirnya kalaupun itu terjadi, asal ya ada yang berkuasa untuk menjadikan unta lebih kecil daripada lubang jarum, atau ada yang berkuasa untuk membesarkan lubang jarum lebih besar daripada unta, maka itu bisa terjadi. Dan apabila itu terjadi, itu masuk akal saja. Tapi kalau untanya tetap segede itu, lubang jarumnya tetap seperti itu, baru dia tidak masuk akal begitu. Kenapa? Karena akan melazimkan perkara yang kontradiktif. Apa itu? Yang mana sebagian lebih besar daripada keseluruhan begitu. Ya, ini dia nggak paham.
Ini mungkin sama saya cukup sekian saja ya, karena kesananya ya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang mengatakan seperti ini, Sufyan Baswedan ini, bahwa yang namanya akal itu relatif dan lain sebagainya, itu di dalam kitab-kitab tauhid sudah dikatakan ini sufastoiyah begitu. Ya, orang yang tidak memiliki nilai, yang pada akhirnya mereka itu kena doktrin. Sudah ini ada hadisnya, ada Qur'annya, padahal Qur'an dan hadis pun harus difahami, dan memahaminya landasannya apa? Akal dulu. Nah, nanti akal ini dia itu ada sainsnya, yaitu ilmu mantik, ilmu logika. Nanti ilmu logika ini kalau dimasukkan ke dalam bahasa itu ya jadinya grammar. Kalau di dalam bahasa Arab berarti nahwu dan sorof begitu, dan lain sebagainya, balaghah nanti lain sebagainya ke sana. Jadi tanpa akal kita tidak akan bisa memahami agama. Begitu, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.